A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu bahwa sebelum ayat ini dijelaskan Allah itu falikul habbi wan nawa. Allah yang telah membelah butir-butir bebijian dan biji-biji yang berbelahan. Pada ayat ini kalimatnya sama, faliqun, Allah yang membelah pula. Faliqul isbahi, Allah membelah. Tapi makna membelah di sini menyingsingkan, ya, mengganti. Yaitu dari malam diganti oleh Allah al-isbah menjadi waktu subuh, waktu pagi. Nah, ini tentu adalah kuasa Allah. Allah yang menggeser dari waktu malam ke waktu pagi. Kemudian Allah menjadikan waktu malam sebagai tempat istirahat dan waktu siang sebagai tempat untuk cari rezeki. Ai khaliqud diya'i waz-zalami, yakni bahwa Allah zat yang menciptakan waktu terang, ya, dan waktu gelap. Ya. Siang hari menjadi terang, malam hari menjadi gelap. Seperti di awal surah ini Allah menyebutkan wa ja'ala dzulumati wan nur, Allah yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Ai fa huwa subhanahu wa ta'ala yafluqu dhulamul laili fi 'uzzatis sabahi fayudhi'ul wujudu wa yastanirun nahara yatlubuhu hasisa wa yastaninur ufuqu wa yatmahallud dhalamu wa yadhhabul lailu bisawadihi wa dhalami rawaqihi wa yaji'un naharu bidiyaihi wa ishraqihi. Allah, ya, yang telah menyingsingkan waktu malam, dengan gelapnya malam digeser oleh Allah menjadi ghurratus sabah, ya, menjadi remang-remangnya waktu pagi. Fayudhi'ul wujudu, maka mulai nampak wujud. Malam ini kita menggambarkan situasi yang siang dan malam belum ada cahaya lampu listrik, ya, lampu listrik atau cahaya-cahaya yang lain. Sebut saja hidup kita di, ya, tahun-tahun 60-an, 70-an, ya, itu belum ada listrik. Kalau sudah masuk waktu malam, ya sudah sepi, ya. Listrik belum ada, ya. Hiburan masih terbatas. Orang punya radio biar bunyi pakai batu baterai. Ada yang itu ukurannya apa? Ban, ya, berapa ban gitu. 2 ban itu baterainya 6. Mereknya apa dulu? Ya, macam-macam dah. Philips dulu yang cakep itu, ya. Ya, Philips gitu. Ya, kalau sudah radionya merek Philips, ya, sepedanya merek Fongers, ya, Punik Cina,
Yang hebat itu Fongres sama Rilek. Yang kalau jalan bunyi cik 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 cik. Tahun berapa itu? Ya, tahun 60-an. Ya. Masya Allah Pak Guru ya. Ya, Relih itu. Ya. Ingat dulu ya, tahun-tahun itu ya, kalau orang udah punya sepeda Fongres atau sepeda Relih itu udah wong sugih. Sepeda motor itu belum ada ya. Motor mulai keluar itu Ducati atau Hummel. Hummel ya. Ya. DKW itu Ducati ya. Hummel. Bunyinya bret ya. Kalau motor itu lewat, kita anak-anak kecil ada di pinggir jalan. Ayah nyium bekas rodanya. Ya, bilangnya nyium kentutnya orang kaya. Ya, kangen dengan suasana seperti itu. Ya. Ya Allah. Nah itu kalau malam hari ya sudah sepi. Kalau di pinggir pegunungan ya mungkin gemericiknya air yang terdengar ya. Atau misalnya bunyi jangkrik dan belalang ya. Udah nggak ada yang berani keluar kalau sudah masuk waktu malam. Aktivitas menjadi berkurang sehingga banyak orang istirahat. Makanya wajar kalau orang dulu anaknya banyak. Hiburannya nggak ada lain Pak ya. Ya kesentong lagi ya. senggol jadi gitu. Iya maksudnya kayak kue. Zaman menyen kamar itu jadi sentong ya, atau bilik ya. Ya Allah, kesenggol jadi makanya anaknya banyak. Ya Allah. Nah itu kita merasakan kalau sudah masuk waktu malam ya sudah. Anak-anak akan bermain malam hari itu kalau masuk bulan purnama. Ya. Padang bulan, padange koyo rino, itu ngerasain betul zaman dulu. Ya. Itu terang bulan pada main ya petak umpet, gobek slodor zaman dulu ya. Ya Allah. Jadi ketika kita menerjemahkan ayat ini lalu kita terpulang ke sekian puluh tahun yang lalu, itu bisa dirasakan betul ya. Iya. Orang-orang ya, anak-anak parubaya pada main petak umpet ya. Itu umur-umurannya sudah SMP ya. Udah SMP masih pada petak umpet, laki perempuan ya. Kalau sudah ngumpet satu bulumbang ya. Iya, udah ngumpet di situ, laki perempuan udah tumpuk-tumpukan di situ, nggak apa-apa tapi ya. Iya. Iya. Main gobek selodor yang kalah gendong ya, yang menang digendong, mau laki kayak mau perempuan gendong aja udah ya. Nggak apa-apa pada zaman itu. Coba kalau zaman sekarang masih ada main petak umpet, kira-kira bagaimana? Pulang subuh. Kalau ngumpet pulang subuh. Ya Allah. Jadi terasa betul bahwa waktu itu digerakkan oleh Allah. Beberapa jam yang lalu masih terang. Ya, sekalipun kemudian redup karena mendung dan hujan. Tapi artinya kita melihat orang dari jarak dekat, jarak jauh masih bisa ngenali. Tapi ketika sudah masuk waktu malam ya, di jam-jam 7 malam sampai ya nanti menjelang subuh, itu jarak 5 meter, 10 meter itu dikenalinya dengan suara ya, dikenalinya dengan suara ya. Kadang-kadang sama-sama diem, tahu-tahu gabruk, sopo iki? Oh, sampean. Itu memang nyata ya. Ya kalau zaman sekarang sih mustahil, orang di mana-mana sudah ada lampu.
Tapi nanti akan terasa kalau pas lagi mati. Oh, begini gelapnya malam. Berarti orang zaman dulu ya malam-malamnya begini gelap ya. Mana korek api belum ada ya, zaman dulu banget kan korek api belum ada. Nyalain api itu harus ya nyari apa itu, nyari rumput kering di diadu antar batu, kemudian baru keluar ya. Nah, baru kemudian keluar pabrik korek api ya. Itu yang pakai kayu, mereknya apa itu? Masih ada pada ingat nggak? Cap lande, keledai ya. Ya, kelenteng, cap kelenteng ya. Ya Allah, udah bergeser nah, seperti zaman sekarang ini. Tapi sekalipun zamannya bergeser, tapi cuaca pagi, siang, sore, dan malam dia tidak akan berubah seperti zaman dahulu. Bahwa malam itu gelap, kemudian Allah menyingsingkan gelapnya malam, didorong oleh Allah dengan waktu namanya sobah ya, subuh. Nah, sholatnya disebut sholat subuh karena memang waktunya sobah ya. Zuhur disebut sholat duhur karena doharo ya, nampak dengan jelas duhur. Asar ya, itu sudah mau mendekati ya gelap ya, maka asar itu dijadikan sumpah wal asri, demi waktu, demi masa. Nah, subuh, zuhur, asar gambarannya seperti umur manusia. Baru lahir masih waktu subuh. Nanti tengah umur zuhur. Ya, masih galak-galaknya itu 35 ya. Sebut aja kalau umurnya 70 tahun berarti zuhur itu umur 35, lagi galak-galaknya, sedang-sedangnya. Nah, kalau asar ya, asar sudah mau mendekati maghrib. Ya, usia-usia sewidak sejatine wis arep tumindak ya. Kalau seket senengane ngangge ketu karena usia 50 itu rambut mulai putih ya. Kalau sewidak itu sejatine wis arep tumindak. Ini di kitabnya nggak ada ini. Ini karangan saya aja ya. Seperti selikur kur kok ketika 25 nggak mau 25 ya. Selawe apa maknanya? Senengane lanang lan wedok itu usia 25 tahun. Lah kalau orang Sunda selawe ya, itu senenganak lalaki jeung awewe. Podo ae. Masya Allah. Nah, sampai masuk waktu asar. Kalau sudah asar, maghrib, ghurub ya. Ghurub berarti udah tenggelam udah. Nah, ya, itu saat kematian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dikenalkan oleh Allah ya, sekalipun kita sudah melewati sekian puluh tahun seiring dengan usia kita, tapi di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa malam yang gelap digeser oleh Allah dengan waktu pagi bergeser menjadi siang, siang bergeser menjadi sore. Itu semua adalah harakatullah, gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yablaqu dhulamul laili fi ghurratis sabah ya. Menggeser gelapnya malam dengan redup-redupnya waktu subuh. Fayudhi'ul wujudu, maka mulai nampak wujud-wujud orang-orang sekitarnya atau makhluk-makhluk sekitarnya. Wa yastaniru al-ufuq, dan mulai bercahaya itu ufuk timur. Wa yatmahallu dhalamu, dan bergeser ya, gelap di arah barat. Wa yadhhabul lailu bisawadihi, dan
hilang malam dengan gelapnya. Wa zalamu rawaqihi, dan gelapnya pekat. Wa yaji'un naharu bidiyaihi wa isyraqihi, datang waktu siang dengan diya, dengan cahaya, ya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa, ya. Ya. Berganti malam atau bergeser malam menjadi siang, yatlubuhu hasisa. Fabayyana Allah Ta'ala qudratahu ala khalqil asya'i al-mutadadati al-mukhtalifati ad-dallati ala kamali azamatihi, sehingga nampak semua atas kodrat Allah, apa yang diciptakan oleh Allah semua menjadi nampak dengan jelas. Nah, ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai makhluk. Ada keterbatasan kemampuan mata dalam memandang, dalam melihat. Kita bisa melihat dengan jelas karena cahaya terang. Tapi kalau gelap nggak bisa, ya. Contoh mati lampu, suami istri sama-sama nyari korek api, ya. Yang ada berantem, ya, kata istrinya, tadi emang taruh di mana? Kan tadi habis rokok. Iya, tapi digeragapin di meja nggak ada. Itu ada keterbatasan kita. Tapi Allah zat yang maha melihat, ya, Allah zat yang maha melihat, terbatas gak penglihatan Allah? Tembus gak sama gelapnya malam? Masya Allah. Itulah Allah alim, ya, zat yang maha mengetahui. Basir, zat yang maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas. Penglihatan Allah tembus dengan cuaca apapun, ya. Semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam yang kita tidak mampu melihatnya, Allah melihat gak? Lihat. Itu kuasa Allah. Jangankan makhluk yang masih nampak, ya. Hati kita yang menggerakkan niat dilihat gak oleh Allah? Lihat gak? Allah lihat gak niat kita? Lihat. Kenapa? Innallaha ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah sesungguhnya mengetahui yang tersembunyi olehmu dan yang terlahir olehmu. Ini makna yang bisa kita ambil. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan menerangkan tentang pergeseran alam, pergeseran waktu. Misalnya kalimat wadduha wal laili idza saja, ya. Atau misalnya wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, ya. Wa ma khalaqan dzakara wal unsa, ya. Wal laili, demi waktu malam, idza yaghsha, apabila telah menyelimuti, wan nahari, dan demi waktu siang, idza tajalla, apabila terang benderang. Atau sumpah Allah yang lain, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, ya. Demi waktu siang ketika terang benderang, dan demi waktu malam ketika diselimuti oleh gelapnya malam. Atau surat Yasin menyebutkan lasyamsu yanbaghi laha, terus kan pada hafal, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara, sungguh kelihatan oleh kita, ya, matahari itu seolah seperti ingin menangkap bulan, ya, saling mengejar kan itu, ya. Matahari mengejar bulan. Walal lailu, dan tiada malam, sabiqun nahari, ya,
didahului atau mendahului akan waktu malam adalah waktu siang, ya. Dan semua itu fi falaki yasbahun, bergerak pada falaknya, pada porosnya, pada sumbernya masing-masing. Ya, ini ayat sungguh luar biasa menjelaskan kepada kita. Ya. Wa ja'al laila sakana wasyamsa wal qamara husbanan. Ya, pertama Allah menjelaskan tentang malam yang digeser dengan waktu subuh sehingga gelapnya malam hilang oleh sebab waktu subuh. Poin pertama. Poin kedua, wa ja'alal laila sakanan. Allah menjadikan malam itu tempat untuk istirahat. Kebanyakan makhluk ini waktu istirahatnya adalah malam hari. Waktu aktivitasnya adalah siang hari. Coba seandainya, ya kita berpikir saja, berandai-andai, ya. In ja'alallahu lakum, ya. In ja'alallahu lakumul laila sarmadan. Kata Allah begitu. Seandainya Allah menjadikan waktu itu seluruhnya malam, ayo bagaimana ngatur hidup? Jam kerjanya menjadi tidak beraturan, ya. Saat tidurnya menjadi tidak beraturan. Iya. Atau sebaliknya, in ja'alallahu, ya, in ja'alallahu nahara sarmadan. Coba pernah enggak kita merenung, seandainya Allah jadikan waktu ini siang terus, ayo gimana ngaturnya? Ya, kan susah. Maka diatur oleh Allah, ada waktu siang, ada waktu malam. Kadang-kadang waktu malam lebih panjang dari waktu siang, kadang-kadang waktu siang lebih panjang dari waktu malam. Sekarang panjangan mana, malam apa siang? Nah, masih panjangan waktu siang. Kenapa? Karena subuhnya jam 4 lebih 10 menit. Biasanya sampai jam 5 kurang seperempat, jam 5 kurang 10, ya. Sekarang subuh lagi lagi naik daun. Waktu lain sudah mulai bergeser, ya. Maghrib sudah mulai bergeser mundur, ya. Tapi waktu subuh masih nengger aja dia, ya. Di waktu-waktu 4 lebih 10 menit. Biasanya 4-10 menit masih menyelesaikan tahajud. Sekarang 4-10 menit sudah adzan. Berarti waktu siang sedang lebih panjang dari waktu malam. Nanti akan bergeser. Waktu malam yang lebih panjang dari waktu siang. Betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak manusia yang bisa ngatur? Wah, subuhnya kita atur aja, punya subuhnya 4:30 deh, gitu, ya. Ya nggak bisa. Jam berputar itu 24 jam, 12 waktu itu akan kembali jarum, ya, berangkat dari jam 12 kembali ke jam 12, ya. Tapi pergeseran matahari dan bulan itu semua yang ngatur adalah Allah. Maka disebut dzalika taqdirul azizil alim. Jadi kebanyakan orang istirahatnya malam, kerjanya siang. Sekalipun ada orang yang kerjanya malam, istirahatnya siang. Siapa? Satpam, ya, tukang dagang di pasar Palmerah, ya. Ya, kita istirahat, mereka keluar gelar dagangan. Nanti kita keluar mau cari kerja, mereka pulang istirahat. Tukang dagang nasi goreng, ya, itu kerjanya malam. Siapa lagi dia tuh? Ya, masinis itu sip-sipan. Nih yang malam terus, nggak ada siangnya, ya. Sekarang di rumah terus, Pak Ustaz. Hah? Sekarang di rumah terus. Sekarang di rumah terus. Iya, namanya sudah pra tugas.
paripurna. Ya. Jadi memang begitu, masya Allah. Ya. Kalau maling bagaimana maling? Maling dulu kerjanya malam. Ya. Maling sekarang mah nggak butuh waktu malam, kapan aja bisa. Iya, iya. Maling itu singkatan, ya. Ngamal barange wong sing ora eling, disingkat maling. Iya. Nah, kalau ngamal barangnya orang yang eling, itu namanya ngerampok. Iya, iya. Tapi kalau yang punya ora eling namanya maling. Nah, maling zaman dulu malam, ya. Makanya kan ada peribahasa, ya. Sedikit bicara, banyak bekerja. Nah, ini kan filosofi bagus. Jangan banyak ngomong, dah kerja aja. Karena biasanya yang banyak ngomong ngomentarin doang, kerjanya nggak ada. Tapi ternyata maling itu sedikit ngomong, banyak kerja. Jangan lewat situ, hati-hati tuh ada yang punya tidur di situ. Ngomongnya sedikit, ya. Kerjanya luar biasa tuh. Maling gitu ya. Insya Allah. Tuh, poin kedua, malam itu buat istirahat, siang buat cari rezeki. Poin yang ketiga, wasyamsa wal qamara husbana. Matahari dan bulan itu sebagai alat perhitungan. Menghitung waktu itu lewat matahari dan bulan. Kalau saya suka bercerita dengan Pak Haji Tahrom, Kang Haji, kita ini tahu-tahu udah tua ya. Padahal ya pagi ngeluarin motor, sore masukin motor. Pagi ngeluarin motor, sore masukin motor. Tahu-tahu sudah. Iya kan? Iya. Pagi keluarin ya buat aktivitas, sore masuk, besok pagi keluar. Tahu-tahu sudah tua gitu. Iya. Cuman ngelewatin keluar masuk motor, Mbak, motor. Keluar masukin motor dan yang lain bukan. Ya Allah. Jadi kita menjadi tua karena kita melewati siang dan malam. Ya, bertambah 1 hari, bertambah 2 hari, bertambah 3 hari, jadi seminggu, bertambah 2 minggu, bertambah 3 minggu, jadilah sebulan, bertambah 2 bulan, bertambah 3 bulan, tahu-tahu setahun. Orang kerosok, ya. Tahu-tahu sudah tua, ya Allah. Apalagi kalau yang tua-tua sudah pada meninggal, ya. Akhirnya yang muda-muda jadi tua. Itu udah kita rasain, ya Allah. Iya, bocah nom binyen saiki wis tua-tua. Lah iya, bocah nom binyen. Anak muda dulu ya sekarang udah tua. Ya Allah. Jadi menghitung waktu itu lewat matahari dan bulan, ya. Pergeseran matahari dan bulan sebagai husbanan, alat menghitung waktu. Zaman dulu kan belum ada hitungan bulan, ya. Misalnya Januari, Februari, Maret, April itu kan belakangan. Zaman Islam ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus sampai Dzulhijjah, ya. Habis 1 tahun. Nah, ini hitungan ini menghitungnya pula adalah dengan hitungan matahari dan bulan. Maka hitungan Qamariyah jatuhnya lebih duluan ketimbang hitungan Masehi. Karena hitungan Masehi lebih condong kepada hisab, perhitungan pakai angka, sementara Qamariyah itu perhitungannya lewat matahari dan bulan, ya. Dalam 1 tahun itu antara tahun Masehi dengan tahun
Hijriyah itu lebih cepat tahun Hijriyah. Bergesernya berapa hari itu? Ya 10 sampai 11 hari. Ya. Itu setiap tahunnya bergesernya sekitar 10 sampai 11 hari. Nah, nanti bergeser ya. Terus tuh. Nah, jadi beda. Ya kayak waktu sholat. Ya waktu sholat kan bergeser juga. Sekarang subuh 4-10 menit. Ya, nanti bergeser lagi maju. Maju udah mentok, gesernya mundur terus gitu. Nah, itu semua diketahui lewat matahari dan bulan. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu semua adalah ketetapan Allah, zat yang al-aziz al-alim, zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi kita nggak mampu apa-apa, nggak mampu apa-apa. Nah, karena itu pada ayat ini mengandung makna bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, ya. Nikmat yang sampai kepada kita tanpa kita harus ikhtiar. Biasanya kan nikmat diperoleh sesudah ikhtiar, sesudah usaha, ya. Pingin dapat rezeki banyak ya kerja, dapat rezeki banyak tuh, nikmat rezeki banyak. Tapi di ayat ini ada 3 kenikmatan yang tetap tanpa harus diusahakan. Nikmat apa? 1, nikmat cahaya pagi hari. Siapa yang bisa mengupayakan, saya pingin pagi-pagi ini, saya geser aja ada waktunya jadi pagi. Nggak bisa kalau belum saatnya digerakkan oleh Allah. Nikmat yang kedua adalah nikmat kedamaian berada di waktu malam. Cuaca suasana waktu malam lebih damai, lebih teduh ketimbang cuaca suasana siang hari. Itu siapa yang menggerakkan? Itu nikmat dari Allah. Yang ketiga, nikmat Allah telah ciptakan matahari dan bulan, dan Allah menempatkan matahari dalam hitungan sekian, radius sekian mil dari bumi supaya cahaya panasnya menjadi bermanfaat. Kalau bumi itu dekat sama matahari, ya, gosong semua kita. Ya, saking kena cahaya matahari yang terlalu panas, gosong kita. Ya, kemarin-kemarin aja sebelum mulai musim hujan atau hari tadi juga masih terasa oleh kita. Ya, kita keluar rumah naik sepeda motor, kalau nggak pakai sarung tangan kita belang. Nah, ini kan belang ini. Ya, ini kan karena gara-gara cuaca panas. Nah, sudah dibuat oleh Allah radius sekian mil tuh Allah tempatkan antara matahari dan bumi. Kemudian bagaimana caranya bulan juga supaya bisa memberikan manfaat kepada manusia? Maka ada geseran naik turun antara bumi dan bulan, ya. Sehingga satu saat ketika bulan sedang naik, bumi sedang turun, di waktu malam cahaya pantulan matahari yang ke bulan seluruhnya masuk ke bumi. Masya Allah. Maka ya, makhluk yang paling ikhlas itu sesungguhnya bulan. Karena ketika dikasih pantulan cahaya oleh matahari, ya, 100% dibagi kepada makhluk bumi, tidak menyisakan sedikit pun. Ya. Makhluk paling ikhlas bulan, makhluk paling rendah hati bulan. Bulan di atas langit tinggi, tapi coba kita turunkan cermin, ya, kita sodorkan cermin, lalu bulan itu pasti turun di bawah kita. Itu namanya orang rendah hati, padahal kedudukannya sangat tinggi. Nah, itu contoh. Maka kalimat maka termasuk yang banyak buat nyanyian adalah bulan apa matahari? Bulan, ya. Ya, iya. Kalau bulan bisa ngomong pakai bulan, ya, rembulan malam, lagunya siapa itu? Banyak kan bulan, ya. Bui-bui bulan, ya. Wallahu alam bisawab. Jadi
97 belum diapa-apain ini ya. Baru ayat 96. Insyaallah ayat 97 kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, kita bisa ketemu minggu depan insya Allah. Karena kita tidak pernah tahu ya. Kawan saya malam hari masih ngajar kayak begini, pagi subuh meninggal ya. Jadi semua kuasa Allah. Kalau sudah saatnya mah pasti akan sampai ya. Tapi kalau belum saatnya, sekalipun dijegal kanan jegal kiri ya, disengkat kanan sengkat kiri, kalau belum saatnya belum akan sampai. Namanya Kiai Haji Sofwan Izomi ya. Pagi tadi meninggal dunia, kita bacakan Fatihah, semoga beliau min ahlil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.